Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Halo adik-adik Gen Kids. Wah, sudah lama ya tidak berjumpa dengan Sumevi di dalam ibadah sekolah minggu Gen Kids. Nah, kali ini Lause senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Lause ajak kita semua untuk berdoa. Dari semua lipat tangan dan tutup matanya, Lause yang pimpin doanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini kami masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan yang boleh memimpin ibadah kami, agar kami boleh bersuka cita, bernyanyi memuji nama Tuhan, dan kami juga boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, langsung percaya adik-adik semua sudah mandi, sudah wangi, sudah pakai baju yang rapi dan siap untuk beribadah sekolah minggu ya. Nah adik-adik, langsung mau tanya dulu nih ya, adik-adik pernah nggak dikasih tahu oleh mama atau papa atau dikasih tahu oleh guru di sekolah ketika adik-adik melakukan sesuatu hal yang salah? Ya, misalnya nih ada yang mau menyontek misalnya, atau sudah menyontek lalu ketahuan oleh guru di sekolah. Kemudian guru di sekolah pasti menegur ya, pasti memberi peringatan, kamu tidak boleh ya menyontek itu, karena itu perbuatan yang salah. Atau kalau adik-adik di rumah, misalnya adik-adik itu suka sekali makan es krim, sampai adik-adik nggak mau makan nasi, cuman mau makan es krim. Nah, tentunya mama adik-adik itu pasti kasih tahu, nggak boleh ya makan es krim terus, karena itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, sama ya adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus yang di surga, Bapa kita yang di surga pasti selalu mengingatkan kita untuk kita selalu berbuat hal yang baik. Nah, jadi langsung Mevi sekarang mau ajak adik-adik untuk bernyanyi sebuah lagu untuk kita boleh terus ingat agar setiap yang kita lakukan dengan tangan kita, apa yang kita ucapkan dengan mulut kita, dan apa yang kita lakukan dengan kaki kita, boleh berhati-hati. Ya, adik-adik yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Ya adik-adik, semoga dengan lagu ini kita semua boleh terus mengingat ya untuk boleh berhati-hati menggunakan tangan kita, mulut, kaki, bahkan semuanya, mata kita, telinga kita harus berhati-hati.
apakah itu sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah. Dan kalau itu sesuatu yang salah, lebih baik tidak usah kita lakukan. Nah, adik-adik, Lause juga mau mengajak adik-adik menyanyikan sebuah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Alfian. Mari adik-adik, untuk adik-adik juga yang mungkin belum membawa Alkitab atau buku atau alat tulis, adik-adik boleh ambil terlebih dahulu Alkitabnya atau buku dan alat tulisnya. Ya, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu ini, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Pagi Gen Kids, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan lagi. Namun sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Mari lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Siapkan hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik masih ingat nggak minggu lalu kita itu bercerita tentang apa? Masih ingat nggak? Nah, Lose harap adik-adik masih ingat ya. Minggu lalu itu Loselia bercerita tentang Tuhan menjaga. Menjaga siapa? Ya menjaga kita, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, orang percaya. Dari apa? Dari bahaya. Yang lalu bahaya apa yang mereka hadapi? Yaitu bahaya dari api yang akan membakar mereka. Tapi Tuhan menjaga mereka sehingga mereka tidak terbakar oleh api. Nah adik-adik, sekarang ini kita mau belajar lagi satu firman Tuhan dengan tema Tuhan memperingati. Nah ini diambil dari Daniel pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Nanti adik-adik baca di rumah ya. Nah, Lose akan menceritakan cerita ini kepada adik-adik. Duduk diam, manis sambil mendengarkannya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat gambar ini, adik-adik lihat gambar apa ya? Nah, adik-adik ada satu anak namanya Richard. Ya, kalau Adilin dia sedang apa? Sedang belajar online. Tadinya dia apa? Oh, lagi main games. Lagi enak main games gitu sama temennya gitu. Terus lupa belajar online.
Terus mamanya ingatin dia. Mamanya tegur Richard. Richard. Terus ada teman namanya Robby. Robby, bukankah kalian harus belajar online? Kok malah main games? Ingat loh, main games itu cuma 15 menit. Kalau enggak, sakit nanti mata kalian. Akhirnya si Richard berpisah dengan temannya. Terus dia ikuti peringatan dan teguran mamanya untuk dia belajar online. Nah, hari ini kita mau belajar juga dari satu raja yang namanya Raja Belsasar. Nah, raja ini adik-adik bernama Raja Belsasar. Raja Belsasar ini adik-adik punya kebiasaan buat pesta-pesta, buat makan-makan, minum-minum, senang-senang, nyanyi-nyanyi sambil memuji-muji dewanya. Nah, kali ini dia bikin pesta yang besar sekali. Biasanya cuma sedikit, kali ini dia mau undang banyak orang. Nah, karena itu dia undang semua gundik-gundik. Yaitu istri pertama, istri kedua, istri ketiga, keempat, kelima. Sampai 100 istri mungkin. Itu pembesar-pembesar di kerajaan Babel. Wah, akhirnya diundang itu sampai 1.000 orang. Dan ruangan itu jadi penuh. Nah, tapi raja ini dia mikir kayaknya harus pesta ini diadakan dengan mewah. Karena itu dia bilang begini kepada pengawal. Pengawal! Ambil mangkok, sendok, gelas, teko yang terbuat dari emas dan perak itu. Terus pengawal bilang, itu kan alat-alat makan minum dari bait suci, tidak boleh. Tapi karena raja yang perintahkan, ya Raja Belsasar akhirnya harus diturutin. Kalau enggak ntar dia bunuh. Nah, akhirnya mereka pergi ambil itu, kemudian dia pakai gelas yang terbuat dari emas dan perak, sendok, piring, teko, air. Itu dia pakai bersama dengan semua orang. Dan mereka senang-senang sambil memuji dewa-dewa mereka. Nah, adik-adik, ketika raja sedang berpesta, sedang senang-senang, tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Wah, gelap. Wah, gelap. Ada apa ini? Raja sedang ketakutan. Terus tiba-tiba dia melihat ada tulisan. Tulisannya Mene Mene Tekel Ufarsin. Terus raja bilang, panggil orang-orang pintar, orang-orang berilmu, para orang-orang peramal di negeri Babel ini. Ini apa artinya? Terus panggil semuanya. Nggak ada yang bisa mengertikan arti kata itu. Wah, raja marah sekali. Kemudian masuklah istri raja, Permasyuri. Terus Permasyuri bilang begini, hei, raja tidak usah takut. Dulu di zaman papamu itu ada satu orang pintar dari Yehuda dengan teman-temannya. Wah,
dia bisa mengartikannya ini. Terus Raja Belsasar bilang, kalau gitu panggil orangnya. Terus kemudian dipanggil. Waktu dipanggil, mereka lihat ternyata Daniel yang dipanggil ini, dia lagi sedang berdoa. Terus akhirnya Daniel pergi, dia menghadap raja. Terus kemudian Daniel mengartikan tulisan itu kepada raja. Dia katakan, "Raja, tulisan itu artinya bahwa kerajaan Raja Belsasar sudah dihitung oleh Allah akan berakhir. Dan kerajaan Babel ini akan terpecah dua, yaitu menjadi kerajaan Media dan kerajaan Persia." Wah, karena Daniel bisa mengartikan kalimat ini dan raja menerimanya. Daniel dikasih apa? Dikasih hadiah sama raja. Dia dikasih baju warna ungu, warna kebesaran. Dia dikasih pakai kalung. Dan kemudian raja bilang, "Karena engkau bisa mengartikan Daniel, engkau diangkat menjadi pejabat tinggi di negeri Babel ini." Yaitu menjadi pejabat orang ketiga. Tapi kemudian adik-adik, setelah raja memberikan hadiah itu, tiba-tiba ada orang datang gitu ya. Malam-malam bawa pedang. Dan kemudian waktu dia bawa pedang, adik-adik, dia cari Raja Belsasar. Dan malam-malam itu Raja Belsasar akhirnya dibunuh oleh orang itu. Dan Raja Belsasar mati. Nah, adik-adik Gen Kids, ini juga jadi peringatan buat adik-adik Gen Kids dan kita semua. Termasuk lose-lose ngajar. Jadi kalau adik-adik, mama dan papa di rumah ingatin untuk belajar di rumah. Nah, adik-adik harus belajar. Harus segera ambil buku, ambil gadget dan belajar. Jangan ambil gadget main games. Nah, juga kalau misalnya di sekolah adik-adik, kemudian guru lihat, "Lah, kok si Biber pukul temennya?" Terus gurunya ingat, "Biber, jangan pukul, itu kan temanmu. Gak boleh ya." Nah, adik-adik juga jangan melakukannya lagi. Nah, demikian juga kalau mungkin mama atau papa lihat, "Lah, kok cicinya pukul dedeknya?" Jangan pukul dedemu. Nah, adik-adik juga harus ikutin, ya. Ingat ya, karena Tuhan itu juga memakai papa, mama, guru, bahkan juga lose-lose. Kalau lose-lose begini, "Ayo, nanti dicatat ya di dalam buku penghubung." Nah, adik-adik juga harus melakukannya. Karena semua, baik itu lose-lose, orang tua, guru kelas, atau cici koko kalian juga mengingatkan, kalian juga harus ikutin. Supaya seperti Daniel. Daniel kan dia ikutin perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan memberkati dia. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari saat ini dari firman Tuhan ini? Yang pertama, Tuhan memperingatkan kita melalui tanda-tanda yang ajaib. Juga melalui papa mama, guru di sekolah, guru kelas, bisa juga lose, bisa cici koko dan lain sebagainya. Yang kedua, Tuhan itu maha kuasa menentukan masa hidup atau umur hidup setiap orang. Ya. Dan Tuhan juga akan memberkati anak-anak yang mau dan bersedia untuk diingatin atau ditegur. Sehingga bisa menjadi seperti Daniel, jadi pintar. Dan Tuhan pakai juga. Nah, ayat hafalan saat ini tuh diambil dari Amsal 3 ayat 11. Adik-adik bisa membacanya dan menghafalkannya. Dan rangkuman cerita kita pada hari ini bisa dilihat seperti ini.
Demikian cerita kita Gen Kids. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami menjadi orang-orang yang mau diingatkan dan mau berubah, mau melakukan apa yang diingatkan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami sekalian. Amin. Ya adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, Lause mau mengingatkan adik-adik untuk boleh menghafal ayat hafalan, kemudian mengirimkan videonya ke Lause kelasnya masing-masing. Nah, buat adik-adik yang mau memuji nama Tuhan, juga adik-adik bisa rekam dan kirimkan videonya ke Lausenya adik-adik ya. Mari adik-adik kita mengakhiri ibadah hari ini dengan bersama-sama berdoa. Yuk, Lause ajak adik-adik untuk lipat tangan, kemudian tutup matanya, Lause yang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami berdoa agar kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, agar boleh kami menjadi anak yang cinta Tuhan, anak yang melakukan firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, menyerahkan kepada Tuhan selama seminggu ke depan sekolah kami yang dari rumah. Kami juga berdoa Tuhan boleh melindungi kami, menjauhkan dari virus corona dan sakit penyakit yang lain. Kami berdoa supaya minggu depan kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kids, hari ini aku mau nyanyi Kasih Yesus indah oh indah. Itu judulnya ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga dipandang. Oh Yesusku. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga dipandang. Oh Yesusku. Terima kasih Gen Kids. Bye-bye. I love you. Hai teman-teman dan Lause, aku hari ini mau menanyakan kabar kalian. Pasti sehat-sehat kan? Nah, aku hari ini mau menyembah Tuhan dengan lagu KASIH. Ayo kita mulai menyanyi. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Bye-bye teman-teman. Shalom Selasa dan teman-teman semua. Hari ini aku ingin menyanyikan satu lagu. Hari ini harinya.
Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini